Hai 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 Sobat YouTube, apa kabar kalian semua? Kalian pasti sudah gak sabar kan channel ini mau upload video apa lagi? Kali ini aku mau bahas sebuah film Fast and Furious 9 The Fast Saga yang dirilis pada tahun 2021. Tapi sebelum aku bahas alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe serta share channel ini agar kalian tahu channel ini upload video apa lagi. Tak berlama-lama, kita masuk alur ceritanya. Let's go! Di awal film, kita dibawa ke tahun 1989. Di sana kita ditunjukkan ada seorang yang sedang balapan. Apakah yang sedang balapan itu Dom? Tapi ternyata yang menjadi pembalap ialah orang tua si Dom yang bernama Jack Toretto. Jack dibantu oleh kedua anaknya yaitu Dom dan Jacob. Meski mobil Jack seperti ada masalah, setelah diperbaiki, Jack melanjutkan balapannya. Namun sayang, karena ambisi Jack untuk menang, dia menggunakan cara yang licik. Dan di saat mobil saling salip-salipan, mobil Jack tersenggol, terguling, lalu terbakar. Dom dan Jacob yang melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa melihat mobil Jack dan Jack hangus terbakar. Kita kembali ke masa kini. Dom yang kini sudah pensiun dari aksi-aksinya, Dom sedang membetulkan traktor bersama Brian Jr. Mereka tinggal di sebuah pedesaan terpencil bersama Letty. Sedang asik membetulkan traktor, tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang. Dom memerintahkan Brian untuk sembunyi, sementara Dom dan Letty mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Ternyata yang datang ialah teman-teman lama, yaitu Roman, Tej, dan Ramsey. Mereka datang membawa sebuah berita. Pesawat Mr. Nobody berhasil dijatuhkan oleh anak buahnya yang berkhianat. Sedangkan di dalam pesawat ada sebuah kargo yang amat sangat penting. Dan di dalam pesawat juga ada seorang tahanan yaitu Cypher. Berarti Mr. Nobody berhasil menangkap Cypher. Mendengar hal itu, Dom tetap dengan pendiriannya yaitu enggan ikut-ikutan. Di malam harinya, Letty pamit ke Dom ingin ikut membantu timnya. Dom tidak bisa berbuat apa-apa melihat Letty pergi. Lalu Dom mempelajari jatuhnya pesawat Mr. Nobody. Di dalam video itu, Dom melihat ada kalung salib yang mirip yang dia punya. Akhirnya Dom berubah pikiran untuk membantu timnya. Mereka pun tiba di lokasi jatuhnya pesawat Mr. Nobody. Jalan menuju ke sana sangat terjal, apalagi di lokasi adalah daerah operasi militer, jadi mereka harus segera tiba di sana. Akhirnya, mereka tiba di pesawat itu dan mereka tidak menemukan siapa-siapa. Mereka hanya menemukan tempat kargo kosong yang akhirnya mereka buka. Dan di dalamnya ada sebuah benda aneh yang mereka pun tidak tahu. Para militer datang dan langsung menembak ke arah mereka. Tim melawan dengan kabur karena kargo sudah mereka dapat. Roman yang dikepung oleh tentara dan berhasil mengalahkan semuanya, meski Roman tertembak di rompinya. Dom dan Letty terus dikejar oleh tentara. Terpaksa mereka mengambil jalur yang penuh ranjau. Mereka hanya berharap dengan mengebut mereka bisa melewati ranjau. Mobil tentara banyak yang terkena ranjau. Di atas bukit ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Akhirnya mereka semua berhasil selamat, kecuali Roman yang mobil bagian belakang terkena ranjau dan meledak. Dan dengan ajaibnya, dia keluar dari mobil dengan tidak terluka sedikit pun. Dom dan Letty yang sedang kabur, tiba-tiba ada mobil yang menghadang mereka. Mobil itu mengejar Letty karena Letty menggunakan sepeda motor. Motor Letty berhasil ditabrak dan terpental ke mobil Dom.
Kargo yang dibawa Letty pun terlepas dan langsung diambil oleh orang yang mengawasi mereka di atas bukit. Ya, orang itu adalah Jacob. Kejar-kejaran pun terjadi, dan ada yang ikut mengejar, yaitu tentara. Mereka mengejar bukan hanya dengan mobil, tapi dengan helikopter juga. Mereka menembak ke arah Dom dan Jacob. Di sisi lain, Roman, Tej, dan Ramsey berhasil kabur menggunakan jembatan yang sudah hancur. Sedangkan Jacob melompat ke jurang dan langsung ditangkap oleh pesawat. Dom tidak ada pilihan lain, karena jembatan telah hancur. Dom menabrak tiang jembatan dan lompat ke jurang, dengan harapan tali akan mengikat dan mengayunkannya ke seberang. Di dalam pesawat, mereka semua kesal karena misi tidak berhasil. Apalagi setelah mengetahui yang tadi mencuri kargo adalah adiknya Dom. Mereka pun tiba di salah satu persembunyian Mr. Nobody di bawah tanah. Lalu Mia menyusul ke sana. Padahal dia sudah pensiun bersama Brian, dia kembali lagi beraksi karena ini masalah keluarga dan menyangkut kakaknya sendiri, yaitu Jacob. Mereka telah mengetahui kalau kargo itu ternyata bernama Eris, sebuah alat super canggih untuk mengendalikan semua elektronik dan juga bisa mengendalikan semua senjata canggih di dunia. Dan mereka juga mengetahui kunci untuk Eris ada kaitannya dengan kematian Han. Oleh sebab itu, Dom membagi tim. Mia dengan Letty ke Tokyo menginvestigasi mengenai kematian Han. Roman dan Tej pergi menghubungi temannya Dom untuk mencari spare part, sedangkan Dom akan pergi ke sahabat ayahnya. Tibalah Dom di tempat Buddy, mantan mekanik ayahnya. Dom bertanya di mana Jacob berada. Buddy tidak tahu persis, hanya tahu dia sedang berada di London. Di sisi lain, Mia dan Letty sudah berada di Tokyo. Mereka mencurigai salah satu tempat yang berhubungan dengan Han. Mereka masuk ke dalam tempat tersebut, dan di dalam mereka diserang orang-orang suruhan Otto. Mereka melawan dibantu dengan seorang perempuan. Di luar, Letty ingin dikeroyok beberapa orang, tapi dia diselamatkan oleh sniper dari kejauhan. Tej dan Roman sudah tiba di tempat temannya Dom. Namun, Tej kaget melihat mobil Pontiac Fiero diikat menggunakan mesin roket. Mobil itu diadu balapan dengan pesawat terbang. Mereka bertiga berteriak gembira setelah dicoba berhasil, mobil tidak meledak setelah balapan. Namun ternyata meledak juga. Sedangkan Dom telah tiba di London. Ia menemui Queenie yang sedang mencuri berlian dan kabur dengan mobil curian. Dom ingin tahu lokasi Jacob, siapa tahu dia tahu. Serta mereka mengobrol dengan kebut-kebutan bersama polisi. Queenie pun mengantar Dom ke tempat Jacob berada. Dom bertemu dengan Otto di depan pintu. Tetapi Dom tidak peduli dengan Otto. Dia cuma mau bertemu dengan Jacob. Di dalam, Dom bertemu dengan Jacob. Jacob memberikan pilihan ke Dom untuk pergi, jangan kembali seperti yang pernah dia berikan dulu. Mereka berdua bersih tegang. Sebelum mereka sempat berkelahi, masuklah pasukan Interpol. Dan Otto bilang kalau dia masuk ilegal ke dutaannya sehingga Dom ditangkap. Ternyata Interpol yang menangkap Dom adalah teman lamanya, sehingga Dom dibebaskan. Setelah mengetahui kalau Jacob akan pergi ke Edith Court, Dom, Tej, Roman, dan Ramsey pergi ke sana. Mereka berempat lagi mencari-cari di mana Jacob akan mencari setengah dari Eris. Roman mencurigai dua orang kurir sebagai anak buah Otto. Dia langsung menghampiri mereka dan merobohkannya. Lalu mereka membuka pintu truknya. Isinya adalah magnet besar dan beberapa anak buah Otto. Mereka pun tertangkap. Di sisi lain, Dom menuju ke lokasi dan melihat Jacob kabur dengan berselancar. Dan Dom pun langsung mengejarnya. Sedangkan Ramsey, dia mencuri mobil truk yang ternyata ada Roman dan Tej di dalamnya. Meskipun Ramsey jago menghack, tapi dia tidak bisa menyetir. Sedangkan di dalam truk, Roman dan Tej berkelahi. Mereka berdua berhasil membuat anak buah Otto kalah.
Mobil Otto pun menabrak tembok karena diserempet oleh Ramsey. Dom tiba di atap gedung untuk mengejar Jacob, dan Dom berhasil menghalangi Jacob untuk kabur. Dan Jacob yang berhasil melepaskan diri dengan loncat keluar jendela, dan mereka pun saling lompat-lompatan di atas kendaraan dan jatuh di atas truk Ramsey. Dan mereka pun saling lompat-lompatan di atas kendaraan dan jatuh di atas truk Ramsey. Jacob berhasil kabur dengan mencuri mobil orang. Dom mengejar Jacob menggunakan mobil yang dikendarai Ramsey, dan Ramsey berhasil menarik mobil Jacob menggunakan magnet yang ada di mobil truk dan membawa Jacob ke tempat persembunyian. Otto berhasil kembali ke markasnya dan meminta dicarikan 50 tentara elit untuk ikut bersamanya. Di tempat persembunyian, Mia dan Letty sudah kembali dari Tokyo. Dia datang bersama dengan Han dan wanita misterius. Perasaan mereka semua campur aduk karena Han masih hidup. Han menceritakan tentang kematian Giselle. Ia direkrut oleh Mr. Nobody dan diberi tugas untuk mencari sebuah alat di sebuah rumah ilmuwan. Dia berhasil mencuri, tapi ternyata ada tim lain di sana yang membunuh kedua orang tua gadis itu yang bernama Elle. Elle menyaksikan itu. Han tidak tega melihat Elle, dia pun membantu menyelamatkan Elle dari pasukan itu. Mereka mengetahui kalau Elle itu adalah kunci untuk mengaktifkan Eris. Oleh sebab itu, Mr. Nobody mengorkestar kematian Han agar semua orang menyangka Han sudah tewas. Selagi cerita, mendadak alarm berbunyi. Otto telah tiba bersama datangnya 5 orang bersenjata lengkap. Jacob dibebaskan sebelum mereka pergi. Jacob mengatakan pada Dom kalau dulu ayahnya yang menyuruhnya menyeting mesin mobilnya agar terbakar. Karena dia sudah terlilit hutang, satu-satunya cara untuk keluar, dia harus mengorbankan dirinya. Jacob tidak mau, tapi dia dipaksa oleh ayahnya dan disuruh berjanji untuk merahasiakan dari Dom. Setelah itu, Jacob dan Otto pergi membawa Elle. Melihat sebagian pasukan sudah pergi, Dom dan yang lainnya melawan dengan mengaktifkan magnet yang mereka ambil dari truk itu untuk menyandang senjata dan membocorkan tabung gas yang ada di rompinya. Dom mengunci pintu dari belakang dan mencoba menghalangi para pengejar untuk memberi kesempatan pada yang lain untuk dapat kabur. Melihat hal itu, Letty berteriak ingin membantu, tapi pintu sudah dikunci oleh Dom dan melawan sendirian. Dom menghajar ke sana ke sini, dia bertahan habis-habisan. Walaupun sempat dihajar rame-rame, tapi Dom semangat dan menghancurkan tempat itu hingga roboh. Dia pun terjatuh ke bawah air dan tenggelam. Dom akhirnya diselamatkan oleh Letty, dan mereka kumpul kembali dan memikirkan strategi berikutnya. Mereka akan dipecahkan menjadi 2 tim. Yang satu akan mencegah Otto dan Jacob di darat agar tidak dapat mengupload Eris ke satelit, sedangkan yang satunya lagi harus bisa terbang ke angkasa untuk menghack satelit tersebut. Yang mendapat tugas ke satelit adalah Roman dan Tej. Mereka berdua memakai kostum penyelam dan memakai mobil Pontiac yang dilengkapi oleh roket. Mobil itu digantung di atas pesawat. Setelah mencapai ketinggian yang cukup, mobil dilepaskan terbang menuju ke orbit memakai mesin roketnya. Ajaibnya, mereka berhasil. Sedangkan tim yang lain adalah bagian darat. Tapi tidak semudah itu karena rombongan Otto dikawal oleh pasukan lengkap dan mobil lapis baja. Dom yang melakukan aksi-aksinya, dia juga menginstal magnet ke dalam mobil. Jadi, dia dapat melawan dan mengalahkan mobil-mobil pengawal tersebut dengan menggunakan magnet. Letty pun melakukan hal yang sama kepada mobil pengawal. Sedangkan Mia dan Han menempelkan mobilnya kembali ke mobil lapis baja. Mereka berdua masuk ke mobil untuk membebaskan Elle dan melawan 2 pengawal yang ada di dalamnya. Han dan Mia berhasil mengalahkan 2 pengawal tersebut. Di dalam mobil utama, Otto mengatakan kepada Jacob bahwa ada masalah satelit. Jacob pun pergi ke atap, tapi ternyata Jacob dibohongi oleh Otto. Dia ingin dilenyapkan oleh Otto,
karena Otto sudah bekerja sama dengan Cyber. Jacob melawan pengawal Otto, tapi Jacob kalah besar. Di sisi lain, Dom melihat Jacob yang sedang bertarung dengan pengawal. Lalu Dom membantu menyelamatkan Jacob dan Mia membantu Jacob untuk naik. Setelah selamat, Jacob pergi dan menggunakan mobil yang dipakai oleh Mia dan Han. Sedang Letty masih sibuk melawan mobil pengawal yang lain. Melihat perkembangan yang bagus, Cyber pergi untuk menanganinya sendiri. Mobil utama sangat kuat sehingga tidak bisa ditembus dengan peluru, sehingga dihantam mobil yang ditarik oleh magnet. Tapi mobil itu masih saja jalan. Jadi yang bisa mereka lakukan membalik bis agar bisa dijebol dari bawah. Dan itu memerlukan 2 mobil, tapi Letty tidak bisa membantu. Untung saja Jacob datang dan membantu Dom. Polisi yang datang meramaikan situasi. Mereka dihalangi oleh Letty dengan menarik kabel listrik. Bis akhirnya terbalik dan Ramsey berhasil masuk ke dalam bis. Di tempat lain, Roman dan Tej, mereka sudah tiba di lokasi satelit, namun mesin mereka tidak mau menyala. Jadi mereka tidak bisa mencapai satelit karena sudah tidak ada waktu lagi. Untuk itu, mereka menghabiskan mesin terakhir untuk pulang ke bumi dengan menabrakkan mobil ke satelit. Mereka berdua berkorban untuk tim. Satelit berhasil dihancurkan. Ramsey berhasil kabur, namun Dom belum bisa karena tiba-tiba datang pesawat canggih yang dikendarai oleh Cyber. Sebelum Dom berhasil membalikkan bis, Cyber sudah menghantam bis berkali-kali. Sebelum bis kalah karena hantaman bom, Dom mengarahkan bis ke arah pesawat dan meledak. Tapi ternyata itu hanya drone dan Cyber masih hidup dan kabur kembali. Dom dan Jacob akur kembali. Mia senang melihat itu, sedangkan Roman dan Tej diselamatkan oleh astronot Cina. Setelah itu Dom mengajak Brian Junior untuk ke sirkuit di mana ayahnya tewas. Seperti biasa, di akhir film mereka merayakan dengan barbekyuan. Film pun selesai. Terima kasih karena kalian sudah menonton film ini sampai akhir. Thanks for watching.